Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, selamat siang atau sore atau malam, Mas Ba. Perkenalkan dengan saya, Lydia Hadiwijaya, dari kelompok B9 dengan NIM G002424. Pada video kali ini, saya membuat video anatomi dengan tujuan mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Pertama-tama, saya izin untuk membacakan soal dari laporan praktikum anatomi blok 2.3. Untuk soalnya, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, warga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak bicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, refleks sisi kanan meningkat, dan terdapat Babinski sign pada positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan struktur pembentuk circulus wheels mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus meliputi fungsinya, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan, letak relatif di medula spinalis. Pertanyaan ketiga, sebutkan pembagian trunkus cerebri dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Yang keempat, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Pertanyaan kelima, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann 4, 1, 2, 3, 44, dan 45, area 22. 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Pertanyaan terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur circulus wheels yang terlibat. Baik, saya selanjutnya setelah membacakan soal izin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, mulai dari pertanyaan pertama tentang circulus arteriosus willisi. Nah, seperti yang kita tahu, ini ada gambar circulus arteriosus willisi, mulai dari anterior ke posterior. Jadi ada arteri karotis interna awalnya, di mana dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Nah, di sini ada arteri cerebri anterior. Nah, di mana pada arteri cerebri anterior itu ada dua, ada yang dua. Maka dari itu di mereka itu bersatu digabungkan oleh arteri komunikans yang anterior. Terus kalau misalnya yang posterior itu ada arteri vertebralis, di mana arteri vertebralis ini dia akan bersatu menjadi arteri basilaris. Arteri basilaris, di mana dia akan bercabang lagi menjadi arteri cerebri yang posterior. Nah, di mana yang menghubungkan antara arteri cerebri posterior dan juga arteri cerebri media itu adalah arteri komunikans posterior. Nah, bisa dilihat ini terkait gambarnya dan juga ini penjelasannya. Baik, kemudian selanjutnya fungsi tersendiri dari circulus arteriosus willisi, di mana dia ini akan menyediakan sirkulasi kolateral atau untuk bentuk kompensasinya jika memang salah satu arteri besarnya tersumbat. Jadi dia memastikan bahwa otak itu tetap mendapat suplai darah yang cukup. Jika salah satu arteri besar tersumbat, misalnya arteri karotis interna kiri, maka sirkulus willisi ini memungkinkan aliran darah dari sisi kanan itu akan melalui arteri komunikans anterior penghubung tadi, di mana dia itu bisa menyebabkan arteri karotis interna kanan itu bisa masuk ke hemisfer kiri dan menyuplai korteks arteri cerebri anterior kiri. Jadi walaupun karotis interna kirinya tersumbat, karena adanya komunikans, maka bisa tetap menyuplai darah ke lawanan arah gitu. Itu bentuk kolateral kompensasinya. Jika sumbatan berasal dari sistem posterior, maka arteri komunikans posterior dapat menyalurkan darah dari sistem anterior ke arteri cerebri posterior, di mana dia tetap mempertahankan suplai ke lobus occipital dan batang otak. Jadi ada kompensasi, bentuk kompensasinya. Baik, untuk pertanyaan kedua,
jelaskan tentang traktus corticospinalis dan juga traktus spinothalamikus. Baik, saya mulai dari corticospinalis. Nah, jadi fungsi utama dari corticospinalis ini dia tuh menyampaikan impuls motorik dari korteks ke otot rangka, di mana dia titik mulai atau awalnya itu berada di korteks motorik primer dan sekunder. Seperti yang kita tahu itu berada pada area Brodmann 4 dan 6, di mana titik akhirnya berada pada neuron motorik bawah di medula spinalis. Nah, lokasi penyilangan atau dekusatio dari traktus corticospinalis itu dibedakan ada lateral dan anterior. Namun yang anterior itu sebenarnya nggak ada persilangan. Kalau misalnya yang traktus corticospinalis lateral, dia akan menyilang di dekusatio piramidalis. Namun yang corticospinalis anterior dia tidak menyilang di dekusatio, namun dia akan menyilang di kommissura anterior medula spinalis setinggi segmen yang bersangkutan. Terus letak dia relatif di medula spinalis itu kalau yang lateralis berada di kolumna lateral, kalau traktus corticospinalis anterior berada di kolumna anterior. Berikut ada gambarnya dari corticospinalis. Nah, selanjutnya yang membedakan dengan traktus spinothalamikus, tadi fungsinya saja udah beda. Kalau yang spinothalamikus fungsinya itu menyampaikan rangsangan sensorik berupa misalnya nyeri ataupun sentuhan ke otak, di mana dia dimulainya awal itu dari reseptor sensorik berupa ujung saraf bebas. Akhirnya itu berada pada korteks sensorik primer, seperti yang kita tahu area Brodmann 1, 2, 3, melalui talamus. Nah, lokasi penyilangan atau dekusatio dari traktus spinothalamikus ini menyilang di segmen spinal tempat masuknya serabut di kommissura anterior medula spinalis. Lalu dia akan naik secara kontralateral. Letak relatif traktus spinothalamikus di medula spinalis berada kalau yang lateralis di kolumna lateral, kalau yang anterior di kolumna anterior, di mana dia terletaknya tapi lebih medial dari corticospinal anterior. Baik, berikut merupakan perbedaan dari traktus yang corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Selanjutnya kita akan bahas mengenai truncus cerebri atau bisa kita sebut batang otak. Di mana seperti yang kita tahu truncus cerebri ini terdiri dari ada mesencephalon, pons dan juga medulla oblongata. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari mesencephalon. Nah, mesencephalon itu ada interna dan juga eksterna. Bisa kita lihat dari aspek internanya di sini sudah saya cantumkan gambarnya juga. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada substansia nigra. Di mana substansia nigra ini dia itu kenapa warnanya hitam? Karena dia ada melaninnya. Dia substansi nigra ini akan membagi pedunculus cerebri. Dia akan membagi pedunculus cerebri ini menjadi dua bagian, ada crus cerebri dan juga tegmentum mesencepali. Bisa kita lihat dari gambarnya. Kemudian di sini juga terlihat ada fossa interpendicularis, di mana seperti yang kita tahu dia adalah tempat keluarnya nervus 3 oculomotor. Nah, terus di bagian bawah ini ada tectum mesencepali, di sini yang lubang itu aqueductus mesencepali. Nah, terus kalau dari luarnya bisa kita lihat di sini ada tonjolan-tonjolan colliculus superior, ada juga colliculus inferior. Nah, di bawah sini adalah tempat keluarnya nervus keempat. Selain itu di bagian pinggirnya itu ada genilatum, ada yang lateral dan juga medial. Nah, colliculus superior dan juga geniculum yang lateral ini tuh untuk mengatur jarak penglihatan atau visual. Namun yang colliculus inferior dan juga geniculum medial dia untuk mengatur auditori atau pendengaran. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke pons, di mana pada pons itu bisa kita lihat ada pars basilaris dan juga pars tegmentalis. Ini pars tegmentalis, ini pars basilaris. Nah, kita bahas dari pars basilaris pontis. Bentuknya seperti Patrick, di mana pada pars basilaris pontis itu ada beberapa struktur. Jadi di sini bisa kita lihat yang tengah ini adalah sulcus basilaris pontis. Kemudian di yang bagian sini itu sulcus bulbopontinus dan juga di sini itu adalah angulus atau lekungan. Terus di situ di sini di pons ini adalah tempat keluarnya beberapa nervus. Nervus 5 itu keluarnya dari brachium pontis atau lengan dari pons. Terus ada nervus yang ke-6, nervus 7 dan juga nervus 8 yang keluar dari pons juga. Kemudian setelah dari pons kita akan bahas medulla oblongata. Di mana medulla oblongata ini kita bisa lihat tampak depan dan juga belakang. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari tampak depan. Tampak depan ini kita bisa lihat ada oliva, di mana oliva ini penonjolan karena adanya perdesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Terus ada struktur piramis, di mana piramis ini penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis. Nah, di antara piramis ini itu ada yang tengahnya ini namanya visura mediana anterior.
Terus di sini ada yang namanya sulcus ventrolateral, di mana dia itu dilewati oleh nucleus nervi vagus. Terus di bawah ini ada decussatio pyramidum, di mana dia ini merupakan tempat memisahnya tractus pyramidum. Yang tadi kita bahas tempat persilangan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tampak belakang itu terlihat di sini ada yang namanya fasciculus cuneatus dan juga fasciculus gracilis. Di mana fasciculus cuneatus yang sebelah sini yaitu fungsinya untuk mengatur motorik ekstremitas atas, tapi yang gracilis ini untuk mengatur ekstremitas bawah. Oke, terus kemudian di sini bisa kita lihat perbedaan gambarnya. Nah, selanjutnya kita bahas ke soal selanjutnya adalah mengenai nervus craniolis motorik murni berupa nukleus asalnya, fungsinya, dan juga apabila terdapat lesi di bagian upper motor neuron dan juga lower motor neuron. Baik, yang pertama itu contohnya misalnya nervus ketiga, oculomotor, di mana dia itu berasal dari nukleus nervi oculomotorik. Fungsinya seperti yang kita tahu, dia gunanya untuk menggerakkan otot mata, elevasi kelopak, dan pupil konstriksi. Nah, jika terdapat lesi pada upper motor neuron, biasanya dia tidak terlalu jelas karena adanya bilateral. Namun, jika lower motor neuronnya, dia akan terlihat ada ptosis, kemudian ada strabismus lateral, pupilnya dilatasi. Kemudian nervus selanjutnya adalah nervus 4. Di mana nervus 4 trochlearis, yaitu nukleus asal dan nukleus nervi trochlearis. Fungsinya adalah untuk otot oblikus superior. Nah, jika terdapat lesi pada upper motor neuron, dia biasanya jarang terlihat. Namun, pada lower motor neuron, dia akan diplopsia saat dia melihat ke bawah. Kemudian ada nervus abducens, nervus ke-6, di mana dia berasal dari nukleus nervi abducentis. Fungsinya otot rectus lateralis untuk dia melirik keluar. Nah, jika ada terdapat lesi pada upper motor neuron, akan terlihat sedikit dari deviasi mata. Namun jika terdapat lesi di lower motor neuron, dia adalah strabismus medial, di mana matanya itu nggak bisa abduksi atau menjauh seperti itu. Nah, sekarang kita bahas ke nomor selanjutnya, penjelasan terkait Brodmann area. Nah, ini bisa kita lihat, saya cantumkan gambar terkait area Brodmann, jadi bisa dilihat gambarnya. Namun pada soal ini pertanyaannya adalah area Brodmann di area 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, dan 22. Nah, area 4 bisa kita lihat di sebelah sini, Caralis sulcus centralis. Nah, di sini berarti bagian dari presentralis dan di sini postcentralis. Nah, maka area 4 itu berada pada gyrus presentralis atau di lobus frontalis. Nah, fungsi dari area keempat itu motorik primer. Jadi penggerak utama. Kalau yang enamnya ini, yang di sini dia yang sekunder motorik. Nah, sekarang kita selanjutnya bahas ke area 1, 2, 3. Di mana berbeda dengan area 4 yang tadi presentralis. Nah, 1, 2, 3 ini kan berada di daerah sini. Berarti postcentralis. Di mana area 1, 2, 3 ini fungsinya untuk sensorik primer. Nah, area 1, 2, 3 ini berada di lobus parietalis. Nah, kemudian selanjutnya area 4, 4, dan 45, di mana dia merupakan area Broca. Jadi area inferior frontal gyrus kiri. Nah, area Broca ini fungsinya untuk area bicara motorik. Nah, area 22, jadi 40, 45 kan tadi di sini. Area 22 yang di sini merupakan namanya area Wernicke, di mana dia ini berada pada superior temporal gyrus, di mana fungsi itu ada dua. Ada untuk pemahaman bahasa sensorik, menjadi area bicara yang sensorik, dan juga area auditori yang sekunder. Nah, jadi bedanya yang Broca dan Wernicke, kalau yang Broca itu biasanya kita untuk ngomong. Kalau misalnya Wernicke dia untuk memahami lawan bicaranya ngomong apa. Kemudian selanjutnya setelah membahas area Brodmann, kita lanjut ke soal selanjutnya, di mana pertanyaannya adalah, mengapa sih oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Kita bahas satu persatu karena pada soal ini melibatkan terkait distribusi vaskular dan juga motoriknya. Yang disuplai oleh arteri cerebri media itu meliputi korteks motorik sensorik bagian lateral, lobus frontal lateral, lobus parietalis lateral, area Broca, area Wernicke, dan internal kapsul. Nah, kalau misalnya lokasi korteks motorik seperti yang kita tahu, pada bagian medial itu ada bagian tubuhnya tungkai dan kaki, serang bahu, bagian lateral itu ada lengan, tangan, wajah, lidah. Nah, jadi seperti yang bisa disimpulkan, wajah dan lengan itu direpresentasikan di bagian lateral korteks, namun tungkai itu direpresentasikan di bagian medial korteks. Nah, setelah kita tahu hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa karena arteri cerebri media ini menyuplai arteri korteks motorik lateral, yang pada konteks soal ini adalah wajah dan lengan. Jadi dia bertanggung jawab pada motorik wajah dan lengan, sedangkan korteks motorik untuk tungkai itu kan disuplai oleh arteri cerebri yang anterior. Jadi makanya uh,
jika ada oklusi pada arteri cerebral media itu tidak terlalu berpengaruh pada tungkai karena kan tungkai itu di suplainya oleh arteri cerebral yang anterior berkebalikan dengan wajah dan lengan tadi gitu dia disuplainya langsung oleh arteri cerebral media makanya oklusinya lebih sering terjadi. Baik, pertanyaan selanjutnya atau soal terakhir adalah jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna yang kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willisi yang terlibat. Nah, kita balik lagi ke soal yang awal tadi mengenai sirkulus arteriosus Willisi. Nah, kan kita tahu ya ada yang namanya arteri komunikas atau penghubung. Maka dari itu jika memang terdapat oklusi pada arteri karotis interna yang sebelah kiri, maka ada kompensasi dari aliran sisi kanan yaitu darah dari arteri karotis interna kanan akan ke arteri cerebral anterior kanan, di mana pada ini kan ada arteri komunikasi yang menghubungkan antara arteri cerebral anterior dan juga anterior. Nah, karena itu setelah dari arteri komunikasi anterior itu adalah arteri cerebri anterior kiri. Jadi bisa memvaskularisasi yang sebelah kiri juga walaupun adanya oklusi pada arteri karotis interna kiri. Kemudian untuk kompensasi dari posterior atau aliran dari posterior adalah darah dari arteri vertebralis tadi kan akan bersatu menjadi arteri basilaris. Kemudian arteri basilaris akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior kiri, di mana posterior kiri menuju ke arteri komunikans posterior kiri yang menghubungkan antara arteri cerebri posterior dan juga cerebri media. Nah, setelah dari arteri komunikans posterior kiri, dia akan masuk ke arteri karotis interna kiri. Maka dari itu, jika memang terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri, ada kompensasi vaskular dari aliran sisi kanan maupun sisi dari posteriornya seperti itu. Makanya tetap tervaskularisasi walaupun tidak terlalu sempurna. Baik, mungkin sekian dari laporan praktikum anatomi saya, blok 2 dari 3. Sebelumnya mohon maaf jika ada penggunaan kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.